Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membahas misteri tidurnya Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan ulama besar sekaligus Presiden keempat Republik Indonesia. Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang penuh humor, tetapi memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian banyak orang adalah kebiasaan Gus Dur yang terlihat tertidur dalam berbagai acara resmi, termasuk saat memimpin rapat kabinet. Gus Dur pernah tertangkap kamera hampir tertidur saat bertemu dengan Perdana Menteri India. Momen itu pun membuat ajudan serta orang-orang terdekatnya merasa khawatir. Beberapa di antara mereka bahkan membisikkan sesuatu atau menggerakkan tangan Gus Dur agar tetap terjaga. Namun, respons Gus Dur justru di luar dugaan. Gus Dur dengan santai mengatakan bahwa dirinya tetap mendengar seluruh isi pembicaraan, meskipun matanya terpejam. Hal ini tentu mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ternyata, ketika tiba gilirannya berbicara, Gus Dur mampu menjawab dengan sangat baik dan memahami isi diskusi tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Karena penasaran, seorang ajudan pernah bertanya apakah Gus Dur memiliki ilmu malaikat sehingga bisa tetap memahami rapat meskipun tampak tertidur. Menanggapi hal itu, Gus Dur hanya tertawa, dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ilmu malaikat, tetapi ia memahami pola diskusi yang terjadi. Kebiasaan tidur Gus Dur juga sudah disaksikan rakyat Indonesia. Misalnya, saat menghadiri sidang pleno di DPR, Gus Dur yang saat itu menjabat Presiden RI duduk di atas kursi dengan kepala terlihat miring. Jelas tertidur. Ia tertidur saat para anggota dewan tengah berbicara silih berganti. Meski tertidur, namun saat giliran Presiden berbicara, Gus Dur bangun bahkan bisa menjawab dengan tangkas dan cerdas. Sama seperti saat Gus Dur tertidur di tengah pidato pemimpin Iran. Ia terbangun setelah pidato usai, bahkan mengangkat tangan terlebih dahulu untuk meresponnya. Menunjukkan bahwa, dirinya sangat memahami isi pidato pemimpin Iran tersebut. Gus Dur adalah orang cerdik, sangat cerdas, dan menguasai banyak ilmu agama dan ilmu umum. Pengetahuan yang sangat luas yang dimiliki olehnya itu. Akan tetapi, boleh jadi di balik tidurnya Gus Dur itu menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hanya terkhusus para sahabatnya saja yang mengetahuinya. Bisa jadi Gus Dur dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yakni ilmu weruh sakdurunge winara, yakni mengetahui sebelum terjadi. Sebagaimana orang-orang menyebutnya dalam tradisi pesantren, yaitu ilmu laduni. Mungkin banyak di kalangan masyarakat asing tidak tahu. Apa itu ilmu laduni? Kata laduni, berasal dari bahasa Arab, akar kata dari ladun atau ladai, berarti dekat atau pangkuan. Banyak ulama dan sufi memberikan pengertian berbeda namun memiliki hakikat makna yang sama. Pengertian ilmu laduni menurut Al-Ghazali, adalah ilmu yang dipancarkan langsung oleh Tuhan ke lubuk hati manusia, tanpa proses belajar terlebih dahulu dan tanpa proses metode ilmiah. Menurutnya lahirnya ilmu laduni, melalui kasif atau ilham. Menurut Gusmus, ada cerita turun-temurun bahwa beberapa putra-putri kiai tiba-tiba menjadi pintar, cerdas, bisa mengaji kitab kuning besar, atau bahkan bisa berceramah hebat, meskipun tidak diketahui kapan mereka belajar mengaji atau belajar kepada guru ngaji ustadz atau kiai. Para sufi besar seperti Abu Yazid Al-Bistami, Ibnu Arabi, dan Al-Ghazali, konon, adalah orang-orang yang memperoleh pengetahuan ini. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus, yang merupakan sahabat karib Gus Dur mengungkapkan, misteri tidur Gus Dur yang kerap memahami pembicaraan orang-orang di forum meskipun dirinya terlelap. Cerita ini ia dapatkan langsung dari Gus Dur, ketika orang-orang ramai membicarakan tidurnya. Saat orang-orang terkesima, Gusmus justru menanggapinya biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh, tidak ada juga yang tak masuk akal perihal misteri tidur Gus Dur ini. Pengasuh pondok pesantren Raudlatul Talibin Lete Rembang,
Ini mengungkapkan bahwa kecerdasan Gus Dur justru terletak pada kesiapan dirinya menghadapi forum-forum besar. Gus Mus berkata, tak ada yang aneh jika Gus Dur bisa seperti itu. Tak ada yang tak masuk akal. Gus Dur punya siasat dan bisa dipahami. Manakala menerima undangan untuk diskusi, seminar, simposium, dialog, atau konferensi, dan sejenisnya, Gus Dur lebih dulu mencari tahu siapa saja pembicaranya. Lalu Gus Dur mempelajari pikiran-pikirannya, perspektifnya, dan gagasan-gagasan yang pernah disampaikannya, baik dalam karya-karya tulisnya maupun ceramah-ceramahnya. Nah, dari membaca semua itu, Gus Dur menangkap apa yang akan dibicarakan dan disampaikan para pembicara atau narasumber itu kelak. Paling-paling tak jauh dari itu juga, ungkap Gus Mus menirukan perkataan Gus Dur. Menurut Gus Dur, dalam banyak rapat, orang-orang sering berdebat dan berbicara berputar-putar, namun pada akhirnya tetap sampai pada kesimpulan yang sama. Ia menilai bahwa banyak orang di Indonesia lebih suka memperpanjang diskusi dengan berbagai argumen, meskipun inti permasalahannya sudah jelas sejak awal. Gus Dur juga pernah menegaskan bahwa baginya, tidur bukan berarti kehilangan kesadaran. Ia tetap mampu menyerap informasi meskipun terlihat beristirahat. Kemampuan ini membuat banyak orang kagum, karena Gus Dur bisa tetap fokus dan memberikan keputusan yang tepat tanpa harus selalu terlihat aktif dalam diskusi. Banyak yang menganggap kebiasaan ini sebagai bentuk kejeniusan Gus Dur dalam memahami pembicaraan tanpa harus terpaku pada detail-detail yang tidak penting. Selain itu, sikapnya yang santai dan penuh humor membuat banyak orang tetap menghormatinya, meskipun gaya kepemimpinannya sering dianggap tidak biasa. Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur pernah menyampaikan bahwa keefektifan dalam memimpin tidak diukur dari seberapa lama seseorang berbicara dalam rapat. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin bisa menyaring inti pembicaraan dan mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyatnya. Gaya kepemimpinan Gus Dur yang unik ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan tidak selalu harus ditunjukkan dengan cara konvensional. Hingga kini, banyak orang yang masih mengenang sosok Gus Dur sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan memiliki cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Kisah tentang kebiasaannya tidur saat rapat ini semakin memperkuat citra Gus Dur sebagai pemimpin yang memiliki keunikan tersendiri dalam menjalankan tugasnya.